Musuh kita semua di pemilu nanti adalah kecurangan pemilu. Karena kecurangan pemilu hanya akan menghasilkan orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang siap memangsa APBN kita, memangsa rakyat kita, mengkriminalisasi rakyat kita, memangsa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian Yesa, di program Kapten Indonesia Show. Yang mana di video kali ini saya ingin share kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait persyaratan menjadi wakil rakyat. Agar bisa duduk menjadi wakil rakyat di tingkat pusat yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan tingkat kabupaten kota yaitu DPRD kabupaten kota. Yang mana hal ini diatur di pasal 11 PKPU ataupun peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Yang mana peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 ini adalah pengganti PKPU nomor 20 tahun 2018 yang telah dicabut dengan terbitnya PKPU nomor 10 tahun 2023 ini. Jadi persyaratan untuk menjadi calon wakil rakyat untuk pemilu mendatang adalah, yang pertama, seorang calon wakil rakyat itu wajib warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing yang menetap di Indonesia, yang tidak punya KTP Indonesia, tidak boleh menjadi calon wakil rakyat, apalagi menjadi anggota legislatif ataupun menjadi wakil rakyat. Syarat kedua adalah telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan daftar calon tetap ataupun disingkat dengan DCT. Yang ketiga, syarat ketiga bagi calon wakil rakyat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, syarat keempat bagi calon wakil rakyat adalah bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia harus bertempat tinggal di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selama dia berada di wilayah tersebut tempat tinggalnya, boleh menjadi calon wakil rakyat. Lanjut, syarat kelima bagi calon wakil rakyat adalah dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Syarat keenam bagi calon wakil rakyat adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Syarat ketujuh bagi calon wakil rakyat adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Syarat kedelapan bagi calon wakil rakyat adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. Syarat ke-9 untuk menjadi wakil rakyat adalah
harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Syarat ke-10 bagi seorang calon wakil rakyat adalah terdaftar sebagai pemilih. Jadi bisa dilihat apakah Anda terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Bagi yang ingin mencalonkan menjadi wakil rakyat di pemilu mendatang, dia harus terdaftar sebagai pemilih di pemilu nanti. Syarat ke-11 bagi calon wakil rakyat adalah bersedia bekerja penuh waktu. 24 jam. Syarat yang ke-12 bagi calon wakil rakyat adalah mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara atau ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Syarat ke-13 bagi seorang calon wakil rakyat adalah mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dari kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa wajib mengundurkan diri dulu dan tidak dapat ditarik kembali. Syarat ke-14 bagi calon wakil rakyat adalah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Itu jelas. Jadi bagi anggota DPR yang dulu di partai A dan pemilu ke depan dia ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di partai B, dia harus mengundurkan diri dulu menjadi anggota DPR dari partai A tersebut dan mencalonkan menjadi calon wakil rakyat di partai B untuk pemilu mendatang. Syarat ke-15 bagi calon wakil rakyat adalah mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri. Jadi bagi penyelenggara pemilu di tingkat manapun, jika lo ingin menjadi calon wakil rakyat harus mengundurkan diri. Syarat ke-16 bagi seorang calon wakil rakyat adalah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat ke-17 bagi seorang calon wakil rakyat adalah bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dan syarat ke-18 bagi calon wakil rakyat adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu dan dia dicalonkan hanya oleh satu partai politik peserta pemilu. Tidak boleh dari partai A juga mendaftar jadi calon dan dari partai B juga mendaftarkan menjadi calon. Itu tidak boleh, hanya boleh dari satu partai politik saja. Syarat ke-19 bagi calon wakil rakyat adalah dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan. Jadi kalau ingin mendaftar menjadi anggota DPR RI, ya hanya cuma boleh di situ. Tidak boleh mendaftar juga di anggota DPRD provinsi ataupun anggota DPRD kabupaten. Jadi hanya boleh di satu lembaga perwakilan. Syarat ke-20 bagi seorang calon wakil rakyat adalah dicalonkan hanya di satu dapil, hanya satu daerah pemilihan. Jadi itu tadi saudara-saudara, ada 20 syarat
menjadi seorang calon wakil rakyat di tahun 2024 nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Ada perbedaan dengan syarat menjadi calon presiden. Kalau di syarat menjadi calon presiden itu dituliskan secara jelas bahwa dilarang bagi anggota Partai Komunis Indonesia ataupun anggota organisasi masanya, dan juga bagi orang yang terlibat langsung pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI untuk mendaftar menjadi calon presiden. Sementara di calon wakil rakyat ini tidak ditulis secara jelas. Seharusnya ditulis secara jelas. Yang kedua yang saya komentari, wakil rakyat ini tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga-lembaga yang sumber keuangannya dari keuangan negara. Harusnya menurut saya agar mereka fokus berbuat untuk rakyat, menerima aspirasi rakyat. Seharusnya wakil rakyat ini juga dilarang untuk menjabat di posisi-posisi seperti menjadi ketua umum olahraga A, ketua umum olahraga B, ketua umum olahraga C. Karena menurut saya itu tidak akan efektif terhadap tugas mereka. Tidak hanya bagi wakil rakyat dan juga bagi eksekutif. Mamanya eksekutif ataupun legislatif berlomba-lomba ini menjadi ketua umum PSSI. Menurut saya ini tidak bagus bagi kemajuan bangsa kita. Kalau kita ingin bangsa kita ini maju, mari kita fokus pada bidang kita masing-masing yang diberikan amanah oleh undang-undang, dan saya yakin tidak akan terjadi konflik kepentingan juga, dan kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia Jaya. Tapi ya apa boleh dikata, karena saya bukanlah pembuat undang-undang, saya belum masuk menjadi pembuat undang-undang, jadi ya harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh negara. Ini peraturan KPU dibuat oleh KPU. Tentu ini adalah turunan dari undang-undang pemilu. Kita berharap di pemilu nanti KPU, Bawaslu, DKPP benar-benar menjalankan tugasnya dengan berintegritas yang tinggi. Dan kita berharap, kita apresiasi kepolisian kita yang juga membentuk polisi RW sekarang di seluruh Indonesia agar benar-benar bisa membantu mencegah terjadinya kecurangan di pemilu ini, baik di pemilihan presiden maupun di pemilihan legislatif. Kita tidak berharap penyelenggara pemilu ataupun polisi RW malah memihak dalam pemilu ini, malah ikut membantu terjadinya kecurangan di pemilu ini. Jikalau semua kita, rakyat, penyelenggara pemilu, para peserta pemilu, para semua yang punya hak pilih, menjalankan amanah undang-undang dengan baik, dengan berintegritas, saya yakin presiden yang akan dihasilkan oleh pemilu, wakil rakyat yang akan dihasilkan oleh pemilu nanti adalah orang-orang berintegritas, yang anti korupsi, yang berani menegakkan keadilan di negeri ini, yang berani berpihak kepada rakyat. Musuh kita semua di pemilu nanti adalah kecurangan pemilu. Karena kecurangan pemilu hanya akan menghasilkan orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang siap memangsa APBN kita, memangsa rakyat kita, mengkriminalisasi rakyat kita, dan memangsa kita semua. Itulah yang kita takutkan jikalau pemilu tahun 2024 nanti tidak adil, tidak fair, penuh kecurangan. Kita semua berharap Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita hidayah, memberikan kita cahaya pada saat pemilu nanti, agar tidak ada orang yang bisa melakukan kecurangan di pemilu mendatang. Itu harapan saya yakin itu juga harapan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Demi Indonesia Jaya. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli
akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.